Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of You Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 437 bertepatan dengan bab ke 2105. Saat ini Tokyo, Jepang. Suzuki Tomohisa yang berusia 48 tahun sedang berdiri di depan jendela kantor di mana dia baru menjabat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia adalah ketua Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang baru menjabat. Sebelumnya dia adalah pejabat tingkat menengah Departemen Keamanan Dalam Negeri karena dia sangat hebat dan dalam penyelidikan dan cara kerjanya keras. Jadi Departemen Keamanan Dalam Negeri sangat terkenal. Kali ini Suroli ditemukan telah ditukar. Seluruh Jepang menjadi heboh. Pemerintah Jepang kelabakan karena hal ini. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo menjadi sasaran kritik publik karena benar-benar tidak ada cara lagi. Pemerintah Jepang hanya bisa memerintahkan Suzuki Tomohisa untuk meredakan situasi. Namun Suzuki Tomohisa juga tidak ingin menerima kasus sulit ini. Sebagai orang pintar, dia biasanya akan menjauhi kasus-kasus yang menggemparkan seluruh negeri seperti ini karena pasti sangat membanggakan jika bisa berhasil memecahkan kasus seperti ini. Namun jika gagal pasti akan mengecewakan orang-orang seluruh negeri. Selama bertahun-tahun ini Suzuki Tomohisa mengandalkan kerja keras selangkah demi selangkah, mengumpulkan pengalaman sedikit demi sedikit, mengumpulkan kasus sukses dan reputasinya sendiri. Jadi dia suka mengerjakan tugas yang tidak begitu menantang dan sulit. Dia sama sekali tidak ingin campur tangan dengan dalam tugas yang menantang dan sulit seperti ini karena dirinya tidak mudah berjuang hingga hari ini. Dia bisa terus mempertahankan gaya kerja seperti ini sampai pensiun. Jika seperti itu dirinya bisa mundur dengan baik dan mendapatkan kekaguman dari orang-orang di seluruh negeri. Tugas yang tingkat kesulitannya sangat tinggi sekarang ini tentu akan membuat dirinya menjadi lebih maju kalau bisa menyelesaikannya. Namun jika gagal, semua usaha selama bertahun-tahun akan sia-sia. Ini seperti seorang penjudi yang telah memenangkan banyak uang dan berencana membawa uangnya pergi setelah bermain kecil dalam beberapa putaran lagi. Namun bandar tiba-tiba memintanya mempertaruhkannya semuanya uang yang telah dia dapatkan sebelumnya. Hanya orang bodoh yang bersedia melakukan hal seperti ini. Namun Suzuki Tomohisa tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bekerja di Departemen Keamanan Nasional dan merupakan seorang pegawai negeri. Dia sama sekali tidak memiliki ruang untuk tawar-menawar ketika pemerintah Jepang memintanya melakukan sesuatu. Sekarang yang memutuskan masa depannya adalah seorang wanita warga negara asing yang belum pernah dia temui. Dia hanya tahu kalau wanita ini bernama Suroli, pelaku yang membunuh seluruh keluarga Matsumoto. Selama dia bisa menangkapnya, maka dia bisa terkenal di seluruh Jepang. Namun jika dia tidak bisa menangkapnya, dirinya akan mengecewakan rakyat Jepang dan menjadi orang yang bersalah di mata rakyat Jepang. Sedangkan dirinya tidak memiliki petunjuk sama sekali mengenai di mana Suroli, apakah dia masih hidup. Jika dilihat dari kondisi terburuk, meskipun dirinya tidak menemukan Suroli, dia setidaknya harus menyelidikinya. Kenapa dirinya bisa ditukar? Sekarang orang yang menggantikannya telah mati keracunan. Beberapa orang yang bertanggung jawab memindahkannya juga menghilang tanpa sebab. Departemen Kepolisian Metropolitan sama sekali tidak menunjukkan petunjuk berharga. Ketika dia sedang bingung karena tidak tahu harus mulai dari mana, wakilnya masuk dan berkata dengan canggung, "Tuan Suzuki, ada banyak media dan wartawan di luar, bukan hanya NHK dan Asahi News, juga beberapa media luar negeri top seperti BBC dan CNN. Mereka semua ingin mewawancarai Anda." "Mewawancaraiku?" Suzuki Tomohisa berkata dengan kesal.
Aku baru saja menjabat. Apa yang mau diwawancarai? Wakilnya berkata, mereka ingin tahu perkembangan tentang menghilangnya Suroli. Suzuki Tomohisa berkata dengan marah, kamu bantu aku kasih tahu mereka kalau tidak ada kemajuan dalam masalah ini. Aku pasti akan mengadakan konferensi melalui media nasional, bahkan media seluruh negeri. Wakilnya mengangguk. Baik Tuan Suzuki, kalau begitu aku akan memberitahukan kepada mereka dulu. Suzuki Tomohisa memanggilnya dengan berkata, oh ya, mulai sekarang jangan biarkan media dan wartawan masuk ke dalam Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo tanpa izin. Baik, aku sudah tahu. Setelah wakilnya keluar, Suzuki Tomohisa memijit keningnya dengan kesal dan berkata sendiri, selama menerima tugas di saat kritis maka tidak akan ada hal yang baik. Pengaruh kasus ini sangat besar. Tidak hanya seluruh rakyat di dalam negeri yang memperhatikan, bahkan media luar negeri juga memperhatikannya. Reputasi akan hancur jika tidak ditangani dengan baik. Ini benar-benar sangat rumit. Dia sedang berpikir dan ponselnya tiba-tiba berbunyi. Ketika mendengar suara ponsel, seluruh tubuhnya merasa tegang. Yang paling dia takuti sekarang adalah menjawab telepon. Bukan hanya berbagai media yang memikirkan segala cara untuk mendapatkan nomor teleponnya, tetapi mereka juga ingin mewawancarinya melalui telepon. Banyak pemimpin departemen pemerintah yang terus bertanya tentang kemajuan penyelidikan kasus ini, sehingga membuatnya kesal. Dia melihat layar ponselnya sebentar dan menemukan kalau itu adalah telepon dari itu Nanako, putri saudara baiknya. Keluarga Suzuki dan keluarga itu berteman, dan itu Yuhiko berteman baik sejak kecil dan kuliah di kampus yang sama. Meskipun bukan saudara kandung, tapi tidak jauh berbeda dengan saudara kandung. Jadi itu Nanako sudah hampir seperti putrinya di matanya. Ketika melihat telepon dari itu Nanako, hatinya yang kesal menjadi lebih lega. Dia mengangkat teleponnya dan mengeluarkan sedikit senyuman, lalu bertanya, Nanako, kenapa kamu bisa menelponku? Itu Nanako buru-buru berkata, Paman Suzuki, aku dengar kalau kamu telah dipindahkan ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo akhir-akhir ini untuk menyelidiki hilangnya Suroli. Benar? Suzuki Tomohisa bertanya. Nanako juga sudah mendengarnya? Benar, itu Nanako berkata. Paman Suzuki, apakah kamu sudah menemukan petunjuk yang berguna sekarang? Suzuki Tomohisa menghela nafas. Masih belum ada petunjuk untuk saat ini. Suroli seolah-olah telah menguap dari luar dunia. Itu Nanako ragu-ragu sejenak dan berkata, Paman Suzuki, aku punya seorang teman yang sangat baik dan mengungkapkan sedikit petunjuk sewaktu menelponku tadi. Jadi aku segera menelpon Anda dan aku berharap bisa berguna untuk Anda. Suzuki Tomohisa langsung bertanya, penuh semangat ketika mendengarnya. Nanako, benarkah? Siapa sebenarnya temanmu itu? Petunjuk apa yang dia berikan kepadamu? Itu Nanako berkata dengan serius, Paman Suzuki, maaf, aku tidak bisa memberi tahu Anda tentang identitas temanku ini. Setelah itu Nanako berkata lagi mengenai petunjuk yang dia berikan padaku. Dia memberitahuku bahwa Suroli bisa ditukar diam-diam. Masalahnya bukan pada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, tetapi masalahnya ada pada keluarga Su dan pasukan bela diri Jepang. Pasukan bela diri Jepang? Suzuki Tomohisa bertanya dengan kaget. Apa pasukan bela diri Jepang juga terlibat dalam hal ini? Benar, itu Nanako berkata. Temanku bilang kalau keluarga Su bekerja sama dengan pasukan bela diri untuk menukar Suroli, kemudian sengaja melemparkan kesalahan kepada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Suzuki Tomohisa buru-buru bertanya, apa? Suzuki Tomohisa tercengang dan bertanya, Nanako, apakah yang kamu katakan ini benar? Itu Nanako berkata dengan serius, temanku yang memberitahuku, aku percaya padanya. Dia mengatakan kalau kamu ingin menyelidiki petunjuk ini, maka kamu bisa menggunakan hubungan Anda dengan Departemen Keamanan Nasional, bahwa semua anggota pasukan bela diri yang berpatroli di pelabuhan Tokyo kemarin untuk diinterogasi secara terpisah, maka seharusnya bisa mendapatkan terobosan. Ketika kata-kata itu Nanako membalikkan semua spekulasi dan kesimpulan Suzuki Tomohisa tentang semua masalah. Bahkan mimpi pun tidak menduga kalau pasukan bela diri Jepang akan terlibat dalam hal ini. Kemarahan yang besar tiba-tiba muncul di hatinya. Suzuki Tomohisa segera berkata dengan marah, Nanako, terima kasih atas
peringatanmu, teman-temanmu dan temanmu. Aku pasti akan membawa semua orang terkait untuk diinterogasi. Itu nanaku berkata sambil tersenyum. Paman Suzuki, semoga petunjuk ini bisa membantumu. Suzuki Tomohisa berkata dengan pasti. Nanaku, jika petunjuk ini benar, maka itu benar-benar membantuku. Setelah itu Suzuki Tomohisa buru-buru berkata, Nanaku, sudah dulu ya, aku akan segera mengatur penangkapan. Baik, Paman Suzuki. Suzuki Tomohisa menutup teleponnya dan langsung menghubungi atasan lamanya di Departemen Keamanan Dalam Negeri. Petunjuk yang diberikan itu nanaku sangat penting. Jika pasukan bela diri benar-benar terlibat dalam penukaran suroli, ini bukan hanya hal memalukan negara, tetapi juga berkaitan dengan keamanan dalam negeri yang besar. Jadi harus diselidiki dengan jelas. Pemimpin Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang menanggapi hal ini dengan serius setelah mendengarnya dan segera mengirimkan ahli keamanan dan dalam negeri tingkat tinggi untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Suzuki Tomohisa dan melakukan penyelidikan tentang hal ini. Penanggung jawab pasukan bela diri yang bersangkutan masih tidak tahu kalau dirinya telah terdiekspos. Mereka terus-menerus menekan keluarga Su dan memaksa mereka untuk menyerahkan suroli. Semua orang di seluruh negeri sedang memperhatikan kasus ini. Selama pasukan bela diri bisa menangkap suroli kembali, maka mereka dapat memberikan kontribusi yang besar. Namun tidak masalah kalau tidak masalah juga kalau keluarga Su tidak mau menyerahkan suroli karena ada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang menjadi kambing hitam masalah ini. Pejabat tinggi pasukan bela diri tidak perlu menanggung konsekuensi apapun juga akan mendapatkan uang kompensasi sebanyak $1 miliar. Pokoknya pasukan bela diri merasa meskipun kali ini bukan transaksi besar, tapi pasti bukan transaksi yang akan merugi. Namun mereka tidak menyangka Departemen Kepolisian Metropolitan menghubungi Departemen Keamanan Dalam Negeri dan telah menargetkan mereka. Jaring besar tak terlihat telah disebarkan ke sebagian pejabat tinggi pasukan bela diri Jepang. Pada saat ini Yichen baru saja tiba di rumah. Dia mendorong pintu untuk masuk dan mendengar ruang makan sangat ramai. Securan sedang berbicara dengan seseorang dan buru-buru keluar begitu mendengar suara pintu dibuka. Lalu berkata dengan senang, "Suamiku, kenapa kamu pulang tiba-tiba tanpa memberitahuku?" Yichen berkata sambil tersenyum, "Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku dan seorang pelangganku juga ada di Jepang. Dia mengatakan akan pulang dengan pesawat pribadi, jadi aku sekalian ikut dengan pesawatnya." Securan mengangguk, melangkah ke depan dan merangkul tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Suamiku butuh 2-3 jam untuk terbang dari Jepang. Kamu pasti belum makan siang bukan?" Yichen berkata sambil tersenyum, "Belum, aku segera pulang begitu menyelesaikan pekerjaanku." Securan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu pulang tepat waktu. Rolin juga baru pulang dan dari Yanjing hari ini dan aku mengajaknya makan di rumah. Kami baru saja membuka anggur merah. Mari kita makan bersama." Setelah itu dia menarik Yichen masuk ke dalam ruang makan. Di dalam ruang makan Dong Rolin sedang mengobrol bersama Secangkun dan Malan. Ekspresinya langsung terlihat senang begitu melihat Securan masuk bersama Yichen. Dia kembali ke Yanjing selama beberapa hari sewaktu liburan tahun baru dan sangat merindukan Yichen dan dalam beberapa hari ini. Jadi begitu turun dari pesawat pagi ini dia tidak sabar untuk datang untuk mengunjungi Securan dan membawakan hadiah. Dia mengatakan datang untuk mengunjungi Securan, tapi yang ingin dia lihat adalah Yichen. Namun dia menemukan Yichen tidak ada di rumah setelah datang. Ternyata Yichen pergi ke Jepang beberapa hari yang lalu karena ada urusan mendadak dan masih belum kembali. Ini membuat Dong Rolin agak putus asa. Semangatnya yang tinggi langsung berkurang. Setengah jam yang lalu keluarga Xiao Churan mengajaknya untuk makan siang di rumah dan dia masih merasa ragu karena merasa Yichen tidak ada di rumah. Dia tinggal untuk makan siang di rumah Securan dan kehilangan kesempatan bagus untuk mendekati Yichen. Dia awalnya ingin mengatakan akan datang berkunjung lagi, tapi dia tidak bisa menolak kebaikan Securan, jadi menyetujuinya. Namun dia benar-benar tidak menduga kalau Yichen sudah pulang sebelum makan.
Jadi mata Dong Rolin yang menatap Yichen saat ini penuh kegembiraan. Xiao Changkun dan Malan juga sangat senang karena Yichen pulang. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Xiao Changkun libur selama beberapa hari ini. Dia harus bertemu Malan setiap hari sehingga merasa kesal. Tentu saja dia sangat senang ketika melihat Yichen. Adapun Malan lebih senang lagi sewaktu melihat Yichen. Dia segera berkata penuh semangat ketika melihat Yichen. Aduh menantu baikku, akhirnya kamu pulang setelah pergi beberapa hari. Apakah kamu tahu kalau ibu sangat merindukanmu selama beberapa hari ini? Saat dia berkata, matanya melihat ke tangan Yichen. Yichen pergi ke luar beberapa hari akhir-akhir ini dan selalu membawakan berbagai jenis hadiah kelas atas. Jadi dia juga sangat menantikan hadiah apa yang akan dibawakan oleh Yichen untuknya kali ini. Namun Yichen tidak membawa apa-apa dan tidak terlihat telah menyiapkan hadiah. Malan merasa agak kecewa tapi dia tidak enak menunjukkannya karena sikapnya terhadap Yichen sekarang telah berubah 180 derajat dari sebelumnya. Dia sekarang merasa kalau Yichen adalah menantu yang baik. Meskipun kali ini Yichen tidak membawakan hadiah kali ini, tapi dia tidak merasa tidak senang selain sedikit kecewa. Pada saat ini Yichen juga menyadari kalau dirinya pulang terburu-buru dan tidak menyiapkan hadiah untuk Malan pasti akan merasa sedikit kecewa. Jadi dia berjalan ke arah Malan dan duduk di sampingnya. Lalu berkata sambil tersenyum, "Ibu, aku benar-benar minta maaf pada awalnya aku ingin membawakan hadiah dari Jepang untukmu. Tetapi tiba-tiba ada teman yang akan kembali dengan pesawat pribadi dan aku segera ikut bersama pesawatnya. Jadi tidak sempat untuk membeli hadiah." Malan buru-buru melambaikan tangan. "Aduh, menantu baikku, ibu sudah sangat senang karena kamu masih ingat dengan ibu. Tidak perlu membelikan hadiah setiap kali." Yichen mengangguk lalu berkata sambil tersenyum, "Ibu, aku akan mengirimkan 200.000 lewat WeChat nanti dan kamu bisa memakainya untuk membeli sesuatu. Anggap ini sebagai sedikit niat baik dariku." Malan bertanya penuh semangat ketika mendengarnya. "Ya ampun, menantu baikku, apakah kamu katakan ini benar?" Yichen berkata sambil tersenyum. "Mana mungkin palsu. Ibu tunggu sebentar, aku akan segera mentransfer untukmu." Setelah itu dia mengeluarkan ponsel dan langsung mengirimkan 200.000 untuk Malan. Malan mendapat notifikasi WeChat. Dia melihat dan memang benar kalau Yichen memberinya 200.000. Jadi dia mengklik untuk menerimanya dan berkata senang sambil bertepuk tangan. "Aduh, kenapa nasibku bagus sekali. Aku mempunyai seorang menantu yang baik." Xiao Changkun yang ada di samping menggelengkan kepala berulang kali dan berkata kepada Yichen, "Menantu baikku, kamu jangan terlalu sering memberikan uang kepada ibumu. Kelak dia akan sombong begitu punya sedikit uang. Apakah kamu tahu sudah berapa banyak yang dia habiskan untuk berbelanja online sejak kakinya patah? Satu kamar hampir penuh olehnya." Malan marah dan memelototinya dan berkata, "Xiao Changkun, jaga mulutmu, jangan sembarangan bicara. Ini bukan urusanmu. Aku rasa kamu iri karena menantu baikku baik sekali denganku." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Kentut kamu." Malan memonyongkan mulutnya dan berkata, "Apa? Aku kentut? Kenapa kamu asal bicara kalau aku yang kentut?" Wajah Xiao Changkun memerah karena marah dan mendengus dingin. "Aku benar-benar malas melayani wanita kasar sepertimu." Melihat Xiao Changkun dan Malan yang akan segera bertengkar lagi, Xiao Churan segera meredakan situasinya. "Aduh ayah ibu, apakah kalian bisa tidak bertengkar begitu berbicara? Yichen baru pulang dan Rolin juga ada di sini. Jangan membiarkan melihat lelucon ini." Xiao Changkun melihat Malan dan mendengus dingin. "Aku tidak akan perhitungan denganmu karena memberi muka putriku." Malan berkata dengan acuh tak acuh, "Kata-katamu terdengar seolah aku sangat ingin melakukan perhitungan denganmu." Setelah itu Malan memalingkan kepalanya dan tidak melihat Xiao Changkun lagi. Pada saat ini Dong Rolin berkata dengan canggung kepada Xiao Churan, "Oh ya, Churan, Gyu akan mengadakan konser di Jinling bulan depan. Kita pergi menonton bersama ya." Xiao Churan segera tersenyum dan berkata, "Yichen bilang akan menemaniku. Dia mengenal Gyu dan berkata bisa mendapatkan tiket barisan depan." Dong Rolin pura-pura kaget dan melihat Yichen lalu bertanya, "Yichen, kamu mengenal Gyu?"
Yichen merasa bingung melihat sikap Dong Rolin. Sewaktu dia pergi ke Yanjing, Jukuyi membawanya bermain ice skating di Huohai dan bertemu dengan Dong Rolin di Huohai. Dong Rolin tahu kalau dirinya mengenal Jukuyi. Kenapa sewaktu securan mengatakan dirinya mengenal Jukuyi, dia malah pura-pura kaget. Dong Rolin mengedipkan mata kepada Yichen saat ini dan Yichen langsung sadar. Sepertinya Dong Rolin memikirkan untuknya. Securan pasti akan salah sangka kalau dia mengatakan masalah dia bermain ice skating bersama Jukuyi. Jadi dia mengikuti kata-kata Dong Rolin, mengangguk dan berkata, "Nona Gu adalah salah satu pelangganku. Aku pernah melihatkan Feng Shui untuknya dulu." Dong Rolin segera berkata, "Ya ampun, bagus sekali. Kalau begitu kamu pasti akrab dengan Nona Gu. Apakah kamu bisa mendapatkan satu tiket barisan depan untukku juga? Aku akan membayar 2 kali lipat untukmu nanti." Setelah itu Dong Rolin takut Yichen tidak menyetujuinya sehingga dia merapatkan kedua telapak tangannya untuk memohon. "Yichen, aku sama seperti Curan yang sudah lama menyukai Guyi dan sangat ingin menonton konsernya di kursi barisan depan." Dong Rolin menghela napas ketika mendengarnya dan berkata, "Namun barisan pertama konsernya sangat sulit didapatkan. Setiap dia mengadakan konser, semua anak orang kaya dari seluruh negeri akan datang dan langsung menghabiskan semua tempat yang bagus. Aku sudah merebutnya beberapa kali, tapi tidak berhasil. Jadi hanya bisa meminta bantuanmu." Ketika mendengarnya, Yichen merasa pusing. Dia sejak lama sudah berjanji pada Gyukuyi untuk pergi menonton konsernya, lalu berjanji pada istrinya Securan untuk membawanya pergi ke konser Gyukuyi. Securan dan istrinya dan Gyukuyi adalah calon istri yang telah dijodohkan bersamanya sejak kecil. Dia merasa tidak enak karena membawa istri pergi menonton konser calon istri. Tidak diduga Dong Rolin juga ikut-ikutan sekarang. Yichen tahu kalau Dong Rolin menyukai dirinya. Selain itu, dia juga tahu kalau karakter Dong Rolin sangat terbuka dan berani. Sewaktu mereka bertiga pergi berendam di pemandian air panas, dia diam-diam menyatakan cinta padanya ketika istrinya tidur. Jika dia juga ada sewaktu konser Gyukuyi, tidak tahu seberapa kacaunya nanti. Jadi Yichen berkata dengan canggung, "Rolin, benar-benar minta maaf. Mungkin aku tidak bisa membantu karena aku telah memberitahu Nona Gu. Nona Gu mengatakan kalau dirinya paling banyak hanya bisa memberikan 2 tiket untukku. Kamu juga tahu kalau hubunganku dengan Nona Gu hanyalah hubungan antara pelanggan. Sudah sangat bagus kalau dia bisa memberiku 2 tiket untukku. Aku benar-benar tidak enak untuk meminta tiket padanya lagi." Dong Rolin benar-benar memiliki banyak kecurigaan ketika dia mendengarnya. Dia berkata di dalam hati, "Tiket konser Gukyuyi sulit didapatkan. Kursi barisan pertama bahkan lebih sulit didapatkan." Waktu itu Yichen mengatakan kalau dia mengenal Gukyuyi karena keluarga Gukyuyi memberikan bantuan padanya di panti asuhan Jinling. Ini artinya Yichen mengandalkan bantuan keluarga Gu sepenuhnya sewaktu kecil. Dirinya pasti banyak hutang budi kepada keluargaku. Jika menyuruhnya meminta tiket kepada Gukyuyi lagi, ini artinya hutang budi Yichen akan semakin banyak. Aku tidak akan membiarkan Yichen dipandang rendah karena membantu memintakan tiket untukku. Ketika memikirkan ini, dia buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, aku akan memiliki cara lagi. Jika tidak bisa mendapatkan tiket barisan pertama, aku akan membeli tiket barisan kelima dan dari depan dan aku akan merasa puas." Yichen bernapas lega ketika dia mendengarnya. Dia merasa jika dia tidak bisa menghentikan Dong Rolin pergi ke konser, maka bagus juga jika tempat duduk Dong Rolin sedikit lebih jauh dari dia dan istrinya. Setidaknya tekanannya akan berkurang pada saat itu. Yichen tahu kalau Gyukuyi pasti tidak akan menolak kalau dirinya meminta 3 tiket kepada Gyukuyi. Selain itu, dia pasti akan memberikan 3 tiket yang berurutan. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini, di video ini
akan sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.